Dan macet banget di Senen, demi apapun juga. Itu sumpah tolong Gubernur Jakarta ya. Jadi tuh macet. Terlalu kepo. Terlalu terpesona dengan kecantikan sampean. Sampean. Dari awal kalau gua matre, gua nggak pacaran sama lu. Dan gua akan pacaran sama yang kaya. Brengsek apa? Bener lagi, judulnya kan dia paling ya, judul apa mau? Waduh, ini hari benar-benar spesial ya. Spesial. Gila, gue tegang banget, sumpah nih. Biasanya cuma bisa lihat di sosmed, cuma bisa like, ya kan? Atau enggak pakai fake account, bikin komen-komen. Dengar-dengar lu follow-nya dari zaman followernya masih 4.000, benar? Iya, kalau nggak salah 2018 ya, 2017, benar nggak sih? 4.000 sih kayaknya 2015-16. Ya, itulah pokoknya zaman gue masih gembel-gembel. Berarti kamu fans setia lah ya? Ya, fans setia dari dulu. Kita ingat masih Jenna ini masih konten yang begini-begini. Oh iya. Iya nggak, bener nggak? Masih yang begini monyong gitu ya? Kalau sekarang gimana? Tidak usah, Jenna nggak bayar. Lu jangan mancing-mancing aneh-aneh sebentar. Ini orang semua nonton. Nah, Jenna ini, aduh, thank you banget udah mau datang. Thank you. Gila, aslinya memang cantik banget. Bukan banget. cuma di foto, cantik banget. Mau tanya, kamu nih punya pacar nggak sih? Aku gimana ya? Belum married kok. Belum married. Ini jawaban aman ya? Jawaban aman. Pokoknya KTP belum married, aman. Jadi masih. kamu cowok yang dekat sama Jenna di luar sana tidak diakui. Ya, Anda tidak diakui. Oke. Mau makan snack dulu, silakan. Kejauhan. Oh iya, aku kesepian juga sih dari sini sih. Silakan. Terima kasih. Kameramen blok aman. Ini. Tidak usah. Jahat banget gak dibagi. Ya jadi Jenna ini kan kita kenal sebagai konten kreator ya. Kok kamu pindah lagi sih? Tuh. Enggak, nanti. Oh iya. Kayaknya ada chemistry ya, cocok kayaknya. Atau udah Tapi kok lu kalau gue perhatiin episode sekarang kayak agak jaim gitu ya, lu kenapa ya? Nggak, supaya kelihatan cool sedikit. Cewek nggak suka cowok yang terlalu belak-belakan. Ya itulah, ini Jenna kan sekarang kan kita kenal sebagai konten kreator. Nah, konten kreator yang juga sudah jadi BA di banyak-banyak produk. Ada A, B, C, D lah, banyak lah ya. Nah, Jenna ini dulu mulainya gimana? Kenapa memilih jadi konten kreator tuh kenapa? Mau dicerita dari mana nih? Bingung nih, panjang banget. Ya mungkin dari awalnya aja Apakah dulu. lulus kuliah atau gimana dari kuliah mungkin? Dari awal milih konten kreator kali ya. Jadi tuh dulu pas mau jadi konten kreator memang dari SMA. SMA 2 itu udah Suka tampil? Bukan suka tampil, suka ngeliat sosmed, kayak gitu, ngeliat Instagram. Kayak, kok cantik-cantik banget mereka gitu ya, fotonya kan pada bagus-bagus kayak gitu kan, model-model cetar-cetar. Iya, terus abis itu lah apa daya gitu kan, aku masih SMA. Biasanya kan kalau SMA gembel ya mukanya. Buluk kan. Jadi itu tuh masih zaman Facebook? Aku memang sebenarnya aku bukan manusia handphone sih. Jadi tuh kalau ngelihat sosmed itu biasanya buat kerjaan aja sampai sekarang pun. Oke. Cuman pas SMA mungkin ngelihat sempat model-model terus terinspirasi. Karena aku dulu modeling dari TK juga. Waduh. Dari TK? Kalau boleh tahu modeling apa tuh TK? Dari modeling yang kayak cuma fashion show, terus lomba-lomba fashion show kayak gitu. Menang tuh? Menang juara 2 sih, nggak pernah. Terus habis itu aku nggak pernah lomba lagi soalnya mungkin kena mental kali ya. Nah, itu. Kok nggak juara 1 sih, jadi kena mental akhirnya nggak mau lagi. Ambisius. Oh, ada ambisi untuk memenangkan segala sesuatu ya. Padahal kan juara 2 ya not bad lah ya. Ya not bad. Enggak juga sih, kayaknya anak TK juara 2 rada-rada sedih sih. Mungkin aku sedih pas itu. Terus akhirnya jadi model make up, terus model di salah satu kuliahan LaSalle College. Tuh, terus aku jadi model make upnya di situ sama model fashion show. Nah, terus terjun jadi konten, kita bilang konten kreator, yang benar-benar konten kreator tuh kapan? Aku sebenarnya terjun jadi konten kreator mungkin di tahun 2017. Karena di tahun 2016 itu aku masih modeling, terus habis itu masih coba-coba gitu, coba-coba belajar modeling, posenya, banyak lah yang aku belajar. Tapi kan dari modeling kenapa memilih tiba-tiba gue konten creator aja gitu? Mungkin kalau ditanya rezeki jiwa kali ya. Jadi tuh garis tangan. Bukan garis tangan, bukan. Kalau garis tangan kan lebih ke nasib, takdir. Aku sih nggak percaya nasib takdir ya, karena bagi aku semua tuh pasti ada alasannya. Pasti ada mungkin karmanya sebab akibatnya kayak gitu.
Cuman pas sebenarnya emang pengen grow sosmed, tapi itu ketemu jodoh-jodoh baik aja. Entah kenapa ketemu orang-orang baik, terus jadi ngajakin aku jadi salah satu brand ambassador e-sport ini, e-sport itu, kayak gitu. Oh, karena juga bermodalkan dari muka dan Iya, body yang secara looks memang perfect, bagus. sempurna dan adorable, peaceful dan apalah itulah. Tahan. Terima kasih loh. Terima kasih loh. Terima kasih. Cantik sekali loh, gila, cantik sekali. Sarangi loh, sarangi. Iya. Aduh. Nah ini kan kalau kita lihat juga kontennya Jena ini sebenarnya lebih ke arah mana sih? Kan kita lihat kontennya Jena di Instagram ada cosplay, ya kan ada juga apa konten-konten lucu-lucuan gitu bareng. Sebenarnya brandingnya pengen dikenalnya konten creator apa sih gitu? Kalau ditanya brandingnya konten kreator apa, aku lebih mau ke yang diri aku sendiri aja sih. Jadi memang karena tadi ya, aku bahas yang tadi dulu. Aku tuh sebenarnya dijadiin brand ambassador nggak langsung model terus abis itu jadi brand ambassador, bukan karena looks-nya juga. Nggak tahu kenapa ya. Dulu tuh aku SPG Acer di salah satu brand laptop. Gitu, laptop gaming. Terus ketemu sama orang KOL-nya, KOL spesialis. Abis itu baru di next job-nya aku jadi guest star kayak gitu. Itu dari guest star baru dilirik sama brand lain terus jadiin brand ambassador. Itu jadi kalau ditanya progresnya dari SPG langsung jadi guest star gitu ya? Iya, makanya kalau ditanya sebenarnya rezeki, kayaknya memang rezeki jiwa sih, bukannya pinternya aku atau cantiknya. Emang pas ketemu jodoh baik aja juga. Oh ya, ketika kesuksesan itu ketika kesempatan bertemu dengan skill lah ya. Nah, skill ente. Nah, kita mau tanya sebentar. Kita tadi kan Jena bilang kan juga mulainya dari SPG dan sebagainya macam. Kita mau tahu sedikit latar belakang Jena ini. Kalau kita lihat Jena ini pasti anak orang kaya. Pasti ini Amin. Dari look Amin, bapak gue yang punya. Iya, jangan ya. Nah, bener nggak? Kita selalu mikirnya kalau kita lihat si Jena nih, wah orang kaya. Iya. Orang kaya kayaknya. Bahasanya silver spoon lah bro, silver spoon. Silver spoon. Apa itu? Sendok apa? Sendok silver. Apa itu artinya? Itu maksudnya dari kecil udah orang kaya. Itu bahasa Anda saya tidak tahu. Genset lah, genset ya, genset ya. Anda yang kurang bergaul. Santai dong, santai. Nah itu bener nggak, Jena ini dulu mulainya memang karena privilege. Jena nih orang kaya, juga Jena nih kayaknya, gue mau ngapain juga kayaknya aman-aman aja. Sementara nyokap gue masih backup aja, jadi gue mau jadi content creator juga ya oke-oke aja gitu. Sebenarnya alhamdulillah ya kalau misalnya saya lahir di keluarga orang kaya dan nggak ngapa-ngapain sih nggak mungkin di sini ya. Iya, jadi kayak memang dari awal itu untuk keluarga juga sih full. Jadi tuh mama aku ibu rumah tangga, tapi dia jualan coipan, tahu coipan? Iya. Oh tahu. Ya, jadi mama aku tuh bukan orang Kalimantan, tapi memang diajarin sama mama angkatnya mama aku, berarti kayak nenek angkat aku diajarin bikin coipan, akhirnya jualan kayak gitu. Terus papa aku jualan baju doang sih di pasar. Jadi kalau ditanya Jena dari keluarga kaya sih, aku alhamdulillah sekali ya kalau misalnya orang tua aku kayak tadi yang punya perusahaan itu ya. Berangkat dari nol juga memang ya, maksudnya ya bantu keluarga juga, bantu ya keuangan keluarga gitu juga berarti ya? Bantu banget, malah pas aku SMA tuh sebenarnya aku udah nggak terima duit jajan. Jadi dari SMA kalau pernah lihat berita aku yang jualan keripik, itu karena aku dari SMA udah tidak ambil duit jajan, nggak tega sama orang tua juga. Jadi aku jualan aja, Itu SMA 1, dari SMA 1? Dari SMA 1. Oke. Sebenarnya dari SMP udah suka jualan handphone, tapi tuh kayak jualan casing. Dulu kan suka casing custom, itu terkenal kan. Iya. Nah, jadi tuh dulu aku jualan kayak casing custom, terus sepatu apa sih namanya yang nggak ada merek-merek gitu. Tapi nggak malu waktu itu jualan kayak gitu? Kalau ditanya malu, kayaknya lapar lebih menderita ya daripada malu. Jadi kayaknya lebih baik jualan deh. Buang jauh-jauh gengsi supaya paling nggak lu makan ya. Yes. Jadi jangan jadi orang kebanyakan gengsi, miskin, lapar. Tolong Anda. Dengar si paling bijak nih lagi bicara, si paling bijak. Jadi Anda berubah hidup Anda. Nah ini kalau kita bicara jadi konten kreator ya, kita bicara konten kreator. Nah Jena waktu mulai itu sudah, maksudnya ngumpulin uangnya udah banyak belum sih, sehingga kayaknya gue
jadi konten kreator aja sampai Jena mungkin udah punya peralatan HP yang mahal atau udah punya editor sendiri atau gimana? Iya, segala macam. Atau dulu modal apa adanya aja udah yang penting gue berani aja gitu. Sebenarnya kalau bisa disebut merek handphonenya ini salah satu merek brand handphone murah lah, kita bilangnya murah ya, nggak usah kita sebut. Jadi handphonenya murah sekitar 1,5 juta. Jadi kayak kameranya tuh kalau bikin story ya dia tuh goyang-goyang kayak patah-patah. Ya kayak patah-patah gitu. Terus burem kan, butek. Bisa dilihat sebenarnya dari YouTube aku juga kan, YouTube aku ada tuh yang pertama kali aku bikin YouTube. Nah itu aku nggak hapus. Itu kontennya bener-bener kayak masih butek banget. Itu aku pakai kamera itu. Plus sangkin pengen kelihatan kayak studio, jadi tuh kamar aku tuh apa sih namanya yang kayak kertas triplek, bukan triplek kan, kalau triplek kayu, ini tuh kertas yang buat digulung kita bikin kerajinan itu loh. Apa itu karton? Origami. Karton. Jadi tuh kertas karton, aku tempelin di tembok hitam di kamar aku kayak cuman aja tuh, kayaknya segini doang deh. Mungkin iya buat 2 kali karton buat background hitam. Terus aku fotonya pakai kamera tripod aja, pakai kamera tripod tapi pura-pura kayak difotoin gitu. Jadi kayak pura-pura difotoin padahal aku cekrek sendiri. Kayak gitu. Itu dimulai dari situ. Sok-sok candid begitu ya. Sok-sok candid, terus habis itu ketemu lah sama salah satu fotografer yang memang baik banget nemenin aku 2 tahun buat fotoin aku doang gitu. Secara free. Pasti cowok. Cowok sih, tapi memang tidak ada hubungan apa-apa, bener-bener temen doang dan dia memang ya buat ente temen aja, buat dia buat mungkin, dia yang apakah aku bisa menikah dengan dia, mungkin begitu ya. Enggak, waktu itu soalnya pas deket sama dia itu udah dari aku udah punya mantan gitu, yang mantan aku itu udah punya pacar. Dan dia deket sama pacarku juga di saat itu ya, udah jadi mantan ya. Jadi nggak ini lagi. Nah itu mantan nih, sedikit bahas ya kan, sedikit bahas sebelum kita kembali ke topik. Seru nih, Nggak gini, gue pernah lihat ini kontennya Jena ini nangis-nangis tuh di TikTok. Ya katanya, salah kah jadi orang baik? Apa aku harus selingkuh? Apa aku harus baterai? Sebrengsek apa? Bener lagi, judulnya kan diapalin ya judulnya. Apa dong? Dia udah sampai postingan pertama udah. Gua cari tuh, ini cowok brengsek mana yang berani begitu sama dia? Cowok brengsek mana yang berani begitu? Coba bisa dibantu dijelaskan itu kenapa waktu itu sebenarnya? Singkat aja gitu. Secara singkat sih ini pria mau kondo ya. Ya I try my best lah to him gitu. Bener-bener try the best gimana sih? Iya, ngerti. Dari umur 16 sampai umur aku kemarin putus berapa sih? 22 ya? Enggak deh, 21. Ya, dari umur 16 sampai 21. 5 tahun berarti ya? 5 tahun mau ke 6 tahun. Kayak gitu. Terus dia ya memanfaatkannya banyak hal sih. Aku beliin bensin, aku beliin makan, dia tinggal di rumah aku bareng sama orang tua aku. Terus aku biayain dia usaha. Tahan ya kamu 5 tahun pelihara babi. Begini. Tapi kan kalau sampai Jena minum kali gua ya. Silakan diminum. Nyampe jantung loh. Silakan. Minum dulu. Tapi kan kalau sampai Jena melakukan itu kan berarti sebenarnya cowok itu pasti punya plus point dong. Terlepas dari kekurangannya. Ya karena dia setia aja mungkin. Ya makanya kita mau tanya nih. Nah, silakan diminum. Kalau untuk jawaban orang baik sih sebenarnya nggak mungkin orang nggak ada yang plusnya, pasti ada plusnya. Misalnya seperti dia sayang anjing gitu, karena kan aku suka dogi juga ya. Jadi dia, ya aku kan piara dogi, terus dia sayang dogi, jadi aku ya seneng lah gitu dogi aku disayang. Tapi itu doang. Nggak serius itu doang. Nggak ada lagi yang lain. Sebenernya sayang anjing tukang parkir juga sayang. Banyak bro. Kalau cuma syaratnya buat pas sama Jena sayang anjing mah banyak. Iya sayang anjing, tukang parkir juga sayang anjing. Ada lagi dong Jena. Kalau kata mama papa aku sih bingung ya apalagi ya baiknya. Cuman kata mama papa aku mungkin itu cinta pertama aku karena kan aku tidak pernah pacaran maksudnya aku nggak pernah pacaran serius dan lama. Bener-bener kayak baru cowok pertama dalam hidup aku tuh dia, itu yang pertama. Plus umur aku 16. Dan keluarga aku tuh memang wanita yang berjuang semua gitu loh. Dari mama, cici aku kan ada 4. Independen semua ya? Semua independent women dan mereka berjuang. Jadi aku berasa kayak ketika aku
ketemu sama cowok, oh cowok ini nggak gitu sukses, maksudnya belum sukses, it's okay for me gitu. Buat apa juga gua matre, orang gua juga bisa nyari duit, itu yang pertama. Kedua, toh harusnya kita sebagai pasangan sama-sama support, ya kan? Dalam segi ekonomi, pengertian, perhatian dan lain-lain gitu. Dan aku berusaha adjust buat dia misalnya dia suka masak, suka makan apa, ya aku belajar masakan apa kayak gitu. Jadi I try my best lah. Cuman memang ya entah kenapa ya, kalau mungkin cowok kurang bertanggung jawab aja sih. Jadi kalau ditanya kurangnya dia adalah dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Sebagai lelaki. Dia nggak melihat effort seorang wanita yang sudah berusaha mencoba memberikan segala sesuatu yang terbaik. Sial lu. Udah bingung apa kan lo. Masalahnya begini, ternyata memang tidak semua orang itu lahir untuk disayangi, kurang ajar memang. Benar nggak sih? Betul, itu judul aku juga tuh. Tidak semua layak dicintai. Iya, tidak semua orang tidak layak diperjuangkan, layak dicintai. Ya, tapi Diana ini memang sosok wanita yang setia, luar biasa, tepuk tangan dulu. Kita kan tepuk tangan dulu. Kita kembali ke konten kreator ya. Nah, Jena ingat nggak konten apa yang pertama kali, kan gini, kalau konten kreator itu kan dia bikin banyak konten tuh, dan nggak semuanya tuh langsung terkenal, benar nggak sih? Nggak semua itu langsung banyak view-nya. Nah, Jena ingat nggak konten apa yang pertama kali Jena bikin dan itu langsung booming gitu loh? Ingat nggak apa? Dan pasti kan happy banget itu, anjir. Itulah. Kalau konten aku tuh ya aneh-aneh ya, maksudnya boomingnya itu nggak ada yang misalnya bawah terus tiba-tiba naik gitu. Aku seumur hidup aku belum pernah kayak gitu. Jadi tuh aku dari 2016 tuh selalu begini. Oh, kurvanya stabil naiknya. Kurvanya selalu seperti ini. Jadi misalnya di tahun 2017 misalnya like-nya ada 15.000. Terus di tahun 2023 like-nya bisa 80.000 kayak gitu. Jadi tuh benar-benar naik. Nggak ada yang naik turun kayak gitu, nggak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba dus. Makanya sebenarnya aku jauh lebih percaya ketika kita melakukan sesuatu dengan komitmen dan konsisten. Jadi memang harus disiplin sih sebagai konten kreator ya. Karena kalau mau viral doang, ya namanya juga naiknya cepet, pasti hilang seperti itu. Kayak nggak ada kemana. Nggak disiplin juga lama-lama hilang dia. Ya lu misalnya lu bikin konten, lu telanjang-telanjang aja lari-lari di parkiran juga viral besok. Tapi berapa lama bertahan, bener nggak? Iya, lu suruh gua telanjang. Abis itu kan viral masuk penjara nggak sih? Masuk penjara nggak sih telanjang di depan? Oh iya, kena itu ya, apa porno aksi ya? Iya, porno aksi, jangan suruh saya telanjang. Jangan, maksudnya kalau gua yang bikin konten telanjang, satu nggak ada yang mau lihat, yang kedua masuk penjara juga. Nggak viral aja, nggak viral aja ini orang siapa? Bego Cina lagi kan? Ya pasti ada lah. Nah, kita mau apa ya, oke, Jena tadi kan sudah cerita juga bahwa dia memulai memang dari keluarga yang ya biasa-biasa aja anggapannya, bahkan sempet jadi tulang punggung keluarga juga, kan bahasanya kan bantuin keluarga juga. Kita dengar tadi katanya sampai makan sosis basi katanya. Makan sosis basi terus apa lagi aneh-aneh, apaan sih itu, maksudnya gimana sih, gak sih itu? Beli ceritain nggak sih? Masa sampai susah itu sosis lo 1.000 sekarang itu, masa sampai makan sosis basi? Jadi sebenarnya ceritanya itu memang kan aku kuliah. Jadi dari SMA kan udah duit sendiri nih, tapi ada tabungan tuh sekitar dari jualan keripik ya. Itu aku lulus sekitar 20 juta. Itu aku inget banget, di rekening pribadi aku ada 20 juta tuh aku lulus SMA. Oh iya. Plus aku udah kasih orang tua aku setiap bulan sejuta. Ya lumayan lah dari hasil jualan ya kan. Lumayan 3 tahun gitu kan. Nah, aku dapat beasiswa di UI. Terus abis itu aku ambil kuliah lagi di salah satu college internasional yang ada di Pulau Gadung kayak gitu. Tapi kan rumah aku ada di Jakarta Barat nih. Jadi kalau aku ke Depok terus abis itu aku ke Pulau Gadung kan jauhnya naujubillah, ya ampun ya. Oh, iya, ya kan jauh banget. Jadi tuh aku bolak-balik naik busway. Terus abis itu pokoknya berangkat pagi dan macet banget di Senen demi apapun juga. Itu sumpah tolong Gubernur Jakarta ya. Jadi tuh macet banget tuh di Senen. Devon ada lawannya bro, Devon ada lawannya sih. Tapi enggak, Anies Baswedan. Enggak, udah. Jangan. Oke. Anies stop. Ya. Enggak, aku sih nggak peduli ya siapa gubernurnya juga. Cuman yang penting tolong diperbaiki lah Jakarta. Nah, udah kayak gitu kan macet. Jadi tuh berangkat jam 6 pagi, itu pulang bisa jam 9 malam tiap hari. Setiap hari. Abis itu aku kerja juga. Pulang dari situ aku kerja SPG-an lagi. Jadi tuh memang kerjanya banyak banget. Sampai malam kerja lagi, terus besok pagi bangun lagi, pagi lagi.
Terus aku nginep di rumah nenek aku. Karena nggak sanggup bolak-balik Jakarta Barat Pulau Gadung Itu gitu di mana loh. tuh? Itu di mana? Di Ampera. Oh. Ampera Besar. Oke. Ampera Besar kan deket sama Pulau Gadung ya, mungkin 20 menit lah. Ya lumayan lah ya. Ya lumayan, tapi nggak gitu sejauh Iya. Jakarta Barat. Oh, jadi Jadi nggak punya duit sama sekali karena aku biayain nenek aku, bayar kuliah, diri aku sendiri. dan sempat memelihara laki-laki. Dan memelihara laki-laki jahanam itu. Wah. Jadi kayak banyak banget yang aku Tolong biayain. spill namanya di sini bisa nggak ya? Tolong spill namanya di sini. Ya sudah, oke. Nah itu Dia ngomong dia yang matiin sendiri. jangan. Terlalu bahaya. Nah, Kasian lah, kasian. kasihan. Nggak kasihan sih. Biar aja suruh hadapin dengan kita dulu di sini kan. Suruh klarifikasi bener nggak? Nah, tapi nanti kita hakimi dia di sini kan. Masa dia begitu sama wanita cantik ini? Nah, Lu kayaknya belain Jenna banget sih. hah? Lu kayaknya belain Jenna banget. Ya oke lah, lanjut lah. Lanjut. Nah, kita mau bahas sensasi sedikit nih. Bahas sensasi sedikit. Katanya Jenna pernah ditawarin open BO katanya. Nah, itu. Open booking out gitu. Iya, open booking out katanya. Bener nggak itu tuh ditawarin open booking Kalau out? ditawarin sih kayaknya sih hampir 3 hari sekali mungkin ya. Oh, iya. Sama mau di DM ke, mau di WA yang Boleh tahu mereka nggak rate tertingginya berapa? 2 triliun ya. Hah, serius itu? Hah, serius itu? Enggak Oh, dong. kirain. Aku tidak dapat dibeli oleh duit. Kalau aku dapat dibeli oleh duit, ngapain menghabiskan waktu 6 tahun bersama pria jahanam? Oh yang iya, benar-benar. Make mau sense sih. kondo, bener gak? Make sense, itu make sense sih. Dari awal kalau gua matre, gua gak pacaran sama lu. Dan Ya. gua akan pacaran sama yang kaya. Karena banyak banget yang deketin aku. Betul. So many CEO, startup ke, mau unicorn ke, apapun itu gitu ya. Bahkan suami orang juga berani ya mungkin yang mendekati Anda ini. Banyak. Jadi tuh kayak istilahnya, ngapain aku sama yang begitu kalau misalnya aku memang matre dari awal aja Iya. gitu. Gua nggak Iya, usah iya. di BO juga, gua kawin sama orang kaya aja. Iya, berarti memang ini wanita yang berprinsip, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa memang ya. Wanita sudah cantik, berprinsip, kerja keras, sayang satu, pelihara babi. Pelihara babi. Bro, itu kan namanya setiap orang masa lalu kita lagi ada masa-masa iyalah, salah-salahnya. Naif lah, naif. Iyalah. Iya, masih namanya sama. masih muda. Tapi tidak juga 6 tahun pelihara babi. Ya, oh, Emang Anda tidak pernah bodoh dulu? pernah. tapi ya udahlah. Cepat sadar ya. Apa puji Tuhan cepat sadarnya itu Puji aja. Tuhan ya. Nah, itu Aku yang otaknya rada kurang sih memang kalau untuk percintaan. nanti saya benerin lah. Iya. Terima kasih. Tadi saya- Dimakan dulu, makan dulu. Oh iya, makan dulu. Aduh. Gini. Nah, itu yang begitu-begitu sama Jenna tuh, yang nawar-nawar nggak jelas begitu, ada nggak orang centang biru tuh mungkin? Atau mungkin harus di-spill juga begitu ya. Kasian ya, mereka bisa Jangan, bunuh jangan. diri ya. Jangan. Nggak, kalau ditanya aku tahu sih, aku nggak tahu, cuman karena manajer aku kan yang balesin. Cuman dia ngocenya dari pagi sampai subuh aja, jadi kayak gitu. Kayak dia kesel banget, kayak mama lu gitu. Dia sampai bisa kayak gitu. Oh. Ya sangkin tapi kan gimana ya? Dia sih bilang sama aku, dia menghargai aku gitu. Kalau misalnya ada orang yang jelekin aku, ya kesel banget gak sih? Oh. Apalagi dengan semua perjuangan yang udah dilihat dengan mata kepala sendiri kan. Karena kan orang terdekat nih. Iya. Oh, Kayak gitu. berarti memang manajernya Jenna ini support system juga ya? Demi apapun dia the best lah buat support system. Ada support system yang selalu mengawal Jenna ini dari perjalanan awal karirnya. Luar biasa. Siapa tahu ya, kirain kan yang DM Jenna, ayo dong 2 T misalnya kan. 2 T, siapa tahu manajer Jenna bilang, buat sama aku aja. Kalau Jenna nggak mau sama aku gimana? Nggak, bercanda. Nah ini kalau misalnya sekarang si Jenna nih, ya saya lihat juga gue lihatnya. Lu nggak usah grogi lah, biasa aja. Dari tadi juga biasa aja lu. Minum. Iya, ini. Oh, Minum kurang satu nih. Nah, aman. Enggak, maksudnya ini buat dia, ini kita berdua. Oh iya, minum. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang Jenna ini Nggak ada penyakit apa-apa kan? tidak ada. Oh iya, oke. Penyakit hati kalau ditinggal kamu. Nah, ini kalau sekarang Jenna ini boleh tahu lagi kerjain project apa? Soalnya barusan sebelumnya datang tadi kita buka Instagram, ada collab dengan satu smart home ya. Oke. Nah, setelah itu mungkin sekarang nih ada kerjain project apa lagi begitu loh. Yang kira-kira gua ini bisa kerjain apa gitu di sini gitu, ada nggak?
lagi project-project apa gitu loh? Ada Jadi konten kreator. Iya, konten kreator atau apapun nggak masalah. Kalau untuk project sih sebenarnya aku lagi pengen pindah ke dunia ranah profesional kayak gitu. Makanya aku sempet buka ya usaha kecil-kecilan lah kayak gitu. Terus profesional gimana definisinya, gimana profesional? Profesional itu kayak yang di depan laptop gitu loh. Pokoknya pekerjaan depan laptop lah. Secara kan kalau misalnya aku jadi konten kreator kan tidak di depan laptop kecuali aku ngedit ya. Tapi kan gini Jena, biasa orang yang kerja di depan laptop justru pengen tampil di depan kamera. Mana yang nggak kebalik? Kamu yakin nggak kebalik? Sebenarnya aku jalanin dua-duanya kok. Jadi konten kreator tetap aku jalanin sebagai basicnya, tapi ya untuk memviralkan sesuatu kan, maksudnya dengan aku udah jadi konten kreatornya kan. Iya. Tapi kalau aku make a product ya aku jadi brand ambassador produk aku sendiri, why not? Right? Gitu. Nah kalau cosplay itu, cosplay, lihat Instagramnya Jena tuh banyak tuh cosplay itu kan. Itu cosplay itu memang demen atau ya anu aja karena ada dibayar dari situ aja gitu loh. Emang jalannya ke situ gitu maksudnya. Atau emang karena aku suka nih jadi cosplayer gimana nih? Ini kan ada cosplay juga nih, cosplay apa singa pedal pop Anda. Ya ngaco bener. James temen lu ngaco banget. Singa pedal pop dong. Ya kan itu cosplay itu memang dibayar atau ada orang yang pengen jadi cosplay atau karena ya gue ngelakuinnya karena gue demen gitu loh. Sebenarnya kalau ditanya aku suka apa enggak, dari nonton anime aku suka. Terus denger lagunya aku suka. Tapi memang untuk jadi karakternya ya ada adjustment juga karena aku jadi brand ambassador, terus habis itu datang ke event. Cuma lama-lama jadi makin, bukannya aku nggak suka ya, tapi tuh aku rada bodoh lah gitu. Kalau misalnya cosplayer lain kan hebat-hebat ya, misalnya mereka make up-nya prepare banget, cantik banget, gitu ya. all out gitu. Misalnya yang kayak tebel, terus alisnya sama, matanya sama gede. Misalnya ya matanya sipit, terus dijahit make up jadi segede anime gitu kan. Sementara kalau aku tuh mukanya ya begini aja, pakai sandal. Cantik, kalau mereka mungkin jelek, jadi begitu. Bukan masalah itu, bukan masalah itu dong. Very beautiful, very splendid, Iya, tapi kan kalau cosplay itu harus sesuai karakter. Jadi kayak nggak bisa dibilang aku bener juga atau mereka salah juga. Malah menurut aku make up sesuai dengan karakter itu lebih baik. Terus abis itu cara mereka pakai wig itu tuh udah profesional gitu. Jadi memang banyak hal yang aku pelajarin di 2 tahun terakhir. 2 tahun hampir mau 3 tahun aku cosplay, jadi cosplayer. Itu aku belajar banget dan sampai sekarang masih belajar gimana sih cara pakai wig, terus abis itu make up sesuai karakternya, walaupun biasanya aku nyerah dan pakai makeup artist. Jadi karena aku nyerah aja susah kan. Iya. Bukan pekerjaan yang gampang. Bukan ada cewek itu biasanya kalau make up tuh ngalir aja, jago aja gitu enggak ya? Emang harus belajar juga itu ya? Mohon maaf ya, itu make upnya tergantung kondisinya. Kalau ke kondangan dia bisa sendiri. Kalau cosplay kan beda lagi, Bos. Iya, susah kalau ente ini bagaimana ente? Kalau ke kondangan mungkin cuma pakai alis, soft lens gitu udah jadi pakai bedak. Nah, cosplaynya Jena yang paling viral apa? Semua cosplay aku viral sih. Saya suka ini. Yang paling banyak. Abis semuanya masuk berita ya kan? Boa, Nico Robin, terus Hinatsuru. Apalagi ya? Kalau kayak karakter-karakter game gitu juga banyak juga ya berarti? Karakter game biasanya sebagai brand ambassador. Karena kan game aku bukan brand ambassador juga. Sometimes event, terus kita dipanggil sama gamenya, nah aku jadi karakter. Kamu main game nggak sih? Main. Main apa? Sekarang lagi main game PUBG Mobile, terus abis itu main Mobile Legends juga, sama sekarang lagi salah satu brand ambassador Luna Fantasia Mobile. Luna Fantasia Mobile. Oh iya. Dulu sempat main Free Fire juga sih sebenarnya. Anak FF berarti ya. Tapi udah lama banget 2019. Berarti bocil-bocil banyak yang ngefans juga kan anak FF gua kan bocil-bocil itu semua tuh. Main PUBG jangan FF ya. Nah itu betul PUBG the best. Love PUBG Mobile. Tolong sponsor kita juga. Nih bisa jadi panci PUBG. Lu tau nggak jadi apanya? Ayamnya. Jangan dong. Ya nggak apa-apa ayam, yang penting jangan babi. Jangan babi. Nah, terus Jena, cerita yang paling berkesan selama kamu jadi konten kreator apa? Maksudnya gini, mungkin ada dibikin malu atau apa, ada nggak gitu cerita paling berkesan lah yang suka duka lah apa? Suka duka.
Kalau suka duka sih bingung juga ya. Aku selama ini menjalani hidupnya semua masalah aku ketawain sih. Jadi kayak ada masalah pun aku ketawa, jadi semuanya suka. Jadi nggak pernah sampai masalah tuh dibawa tidur tuh nggak pernah? Aku masalah kayak kalau dibawa tidur, kalau misalnya nih aku lagi hektik banget, terus abis itu aku ngomong sama anak-anak tim aku gitu, aku ngomong sama tim aku rada-rada kayak Cici nggak suka. Nah misalnya aku ngomong kayak gitu, Cici nggak suka, kamu harusnya nggak kayak gini. Misalnya aku ngomong kayak gitu, aku berasa tuh aku salah dan jahat banget. Tapi kalau misalnya kayak suka merasa kayak bersalah begitu ya berarti ya? Iya, jadi tuh kalau misalnya rada ngebentak sedikit kayak aku Cici nggak suka misalnya ngomong kayak gitu. Nah itu aku berasa salah banget dan mungkin jadi nggak bisa tidur sampai pagi. Tapi kalau masalah kayak klien belum bayar terus habis itu dukanya ya banyak lah. Misalnya kayak klien ngeremehin kita atau kita dimanfaatin terus di cross brandin padahal kan sebenarnya nggak boleh ya. Tapi aku lebih ke ya udahlah it's okay gitu. Problemnya masalah kecil nggak usah digedein. Ya udah ilangin aja. Pernah nggak dikasih kerjaan aneh-aneh itu pernah juga nggak? Misal contoh ya dijebak lah mungkin lah ya. Katanya suruh ini, tiba-tiba disuruh apa gitu. Pernah di luar skenario, di luar skenario gitu. Yang sampai Jaina ini sebel banget pokoknya gitu loh. Ada nggak? Mungkin ada, tapi terima kasih alam semesta juga ya. Terima kasih Tuhan gitu, aku nggak berasa dijahatin sih. Jadi kalau ada yang mau jahatin aku pun mungkin yang berasa manajer aku. Antara aku yang bego-bego aja. Itu ya berarti ya, sesantai itu orangnya? Iya, jadi kayaknya antara aku yang bodoh-bodoh aja atau gimana, nggak ngerti juga sih. Tapi ya udah. Maksudnya nggak mau dirasain kalau misalnya ada orang jahat. Kalau dia jahat pasti dia bakal pergi kok. Jadi kita nggak perlu worries kalau dia mau jahatin kita. Nggak perlu bales. Tadi lupa tuh baik tuh tadi yang soal sosis basi tadi nih. Belum selesai tadi. Iya. Kenapa sih? Langsung ke mantan tadi. Langsung ke mantan. Terlalu terpesona. Terlalu kepo. Terlalu terpesona dengan kecantikan sampean. Sampean. Minum dulu. Iya. Jelas ya. Nggak apa, itu sosis basi itu gimana? Coba jelasin dulu, sosis basi, tapi katanya juga pernah saking demi dapat uang, apa tuh donor darah katanya. Apa itu donor? Katanya pernah donor darah demi dapat uang atau apa itu? Gimana tuh coba? Itu kan dukanya juga kan mungkin awal-awal gimana? Struggle lah itulah. Iya, sebenarnya itu duka, tapi udah jadi bahan aku yang pertama. Aku bangga sama diri aku sih, jadi itu bukan duka. Terus abis itu kedua, itu udah hal funny, lucu, ngakak, goblok, konyol yang gue ternyata bisa kayak gitu ya. Maksudnya ternyata manusia bisa survive, jadi kita jangan kasihan sama orang minta-minta. Please. Karena sejujurnya manusia yang benar adalah dia bisa survive apapun caranya. Aku waktu itu makan sosis basi karena memang kan aku beliin nenek aku makan, gitu kan. Istilah sehari tuh kalau keluar 20.000 tuh udah cukup banyak banget. Karena kan nyari duit sendiri, bayar kuliah mahal juga. Itu kan. Jadi ya udah 20.000 tuh biasanya aku kasih buat nenek aku. Nah, kalau misalnya ada paman aku tuh suka di depan rumah juga. Karena kan aku tinggal di rumah Popo numpang nih. Istilahnya rumah nenek, Popo tuh nenek. Nah, jadi kayak nggak enak hati. Jadi aku beliin paman aku sama nenek aku kayak gitu sesekali. Jadi kalau aku udah beliin mereka makan, ya pastinya aku tidak bisa makan. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa makan, iya gitu. Jadi tapi kenapa sampai sosis basi? Maksudnya itu udah tahu dari awal basi, tetap dimakan atau memang baru pas makan? Oh ini kayaknya. Oh enggak, basi. Aku udah tahu pas aku beli tuh basinya tuh di hari ini. Jadi misal kan kalau aku kan dulu pernah kerja di salah satu market apa sih kayak boleh sebut gak sih? Boleh aja. Oh minimarket. Iya minimarket. Aku dulu sempat kerja di minimarket kan. Jadi aku tahu kalau misalnya barang tuh 6 bulan, 3 bulan sebelum basi itu harus diretur kayak gitu. Sementara yang retur biasanya kan pabrik jual lah ke rakyat kayak gitu kan, buat dijual murah. Nah aku tuh beli yang basi di hari itu. Jadi misalnya salah satu sosis yang lumayan cukup mahal, yang gede segini, nah harganya let's say 40.000, aku belinya cuma 10.000. Gitu. Jadi memang biar irit juga dan rasanya sama kok, kan sama-sama pengawet. Bro, dia sesantai itu bro.
Iya, enggak. Habis ini nggak ada produk sosis mau masuk ke kita, nggak ada. Nggak apa-apa. Berarti memang begini ya, yang bisa kita tangkap hari ini ya, Jenna itu ternyata memang dari dulu ya se-struggle itu. Jadi kalau kita masih mikirnya Jenna nih kayak privilege, cantik dong apa semua, dia berjuang juga dari dulu gitu loh. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Terima kasih. Luar biasa banget. Jadi kalau misalnya Tepuk tangan terus aku terbang nih. Nggak, ini emang episode paling banyak tepuk tangan ini. Ini gara-gara dia nih. Ya saya aja terus Anda ya nih. Jadi kita belajar dari Jenna hari ini bahwa kalau lu pengen sesuatu ya lu emang harus berjuang. Iya. Gak bisa enggak, dan lu emang harus disiplin, lu juga ya privilege kecantikan itu memang ada lah, Iya. nomor 2 lah. Tapi kalau lu nggak disiplin, attitude lu nggak bagus, lu juga jadi orang nggak mau kerja keras ya itu it's nothing ya, it's fucking nothing. Iya. Ya, nah terus nih paling terakhir aja nih Jenna, nih buat penonton kita nih, kan banyak penonton kita ini juga kita kan podcast kita kan juga mengajak nih teman-teman yang lagi nonton untuk bisa memulai sesuatu, ya. Banyak pasti di rumah yang lagi nontonin Jenna nih pengen juga jadi konten kreator. Nah tips dan trik apa yang mungkin Jenna bisa bagi nih ke penonton kita nih? Buat kalian yang mau jadi konten kreator sebenarnya banyak cara ya. Yang penting pertama konsisten. Terus temuin apa yang kalian suka. Misalnya hobi kalian suka olahraga, ya upload olahraga terus gitu secara konsisten. Dan nggak boleh asal-asalan. Karena apapun materi yang kita bawa itu kan dilihat sama banyak orang. Kalau misalnya kita menyesatkan, berarti sama aja kita melakukan dosa besar ya, karena kita menyesatkan manusia lain kayak gitu. Terus ketiga ya udah pasti ada aja mulut netizen yang jahat, kayak misalnya ngerendahin, ngehina atau apapun itu. Ya dianggap santai aja sih sebenarnya. Nggak usah terlalu baper karena kalian tahu mereka komen berarti mereka nggak punya waktu, apalagi komennya itu negatif. So berarti mereka nggak punya waktu, jadi ya sudah mau diapain lagi. Dan biasanya itu orang-orang iri ya begitu ya. Right, betul, orang-orang iri yang tidak punya penghasilan, lihat orang berhasil sedikit gak seneng. Scroll doang bro. Kayak gitu. Scroll, komen, scroll. Ya itu biasanya juga hal negatif untuk para penonton. Ini hal yang nggak benar juga untuk para penonton gini. Kalian mungkin ya, kalian komen yang jelek-jelek, habis itu kalian scroll, tapi mungkin influencernya sakit hati atau gimana, kalian nggak bertanggung jawab dengan itu, benar? Nah, ngomong-ngomong masalah ini nih, ada nggak head comment yang bener-bener kayaknya menyakitkan sampai terngiang-ngiang gitu? Head comment mungkin cukup banyak juga kali ya. Kalau misalnya sebutin satu aja yang bener-bener ini kok kayaknya orang ada yang sampai komen kayak gini. Kemarin sih itu biasanya aku tidak marah, tapi ya udahlah aku pengen sentil aja gitu, sesekali aku sentil kan. Jadi ada yang bilang Jenna tuh BO berapa sih, yang kayak tadi sebenarnya konsepnya mirip-mirip juga sih, ngomongnya begitu-gitu lagi. Terus dia bilang kayak Jenna BO berapa sih, terus udah diserang sama netizen aku yang baik gitu. Mereka udah serang komen yang baik-baik kan. Yang pro sama Jenna. Yang pro gitu. Yang ngarep itu bukan yang pro, banyak yang ngarep itu. Ya lu salah satunya. Enggak, gua nggak pernah komen dulu. Jadi siapa tahu banyak netizen yang ngarep kan, siapa tahu di bahas Jenna, aduh makasih ya. Ih anjir dia, lu jangan banyak berharap deh. Ketahui kapasitas Anda, jangan terlalu banyak berharap. Anda komen itu ya, emang bagus buat Jenna lah. Positif ya kan, terus. Iya, terus komen, terus aku bales. Aku bilang, ini sih mungkin lumayan cukup harsh juga ya dari akunya, tapi aku pengen sentil aja. Aku bilang kalau nggak salah, aduh aku lupa. Tapi aku bilang gini, aku sih tidak butuh dikasih dari pria. Ya secara kan aku bisa nyari duit juga, walaupun aku sangat-sangat bahagia ya dikasih duit dari cowok gitu. Terus aku bilang kayak, aku sih tidak butuh dikasih dari pria, koma. Tapi kalau misalnya kalau memang aku BO, terus aku bilang gini, emang kamu mampu? Masih lanjutannya. Terus aku bilang, udah kasih makan istri aja yang bener di rumah. Bener gak? Nah soalnya biasa orang yang beli cewek ya di luar nih, itu tuh istrinya aja nggak dibeliin baju. Jadi kalian guys pikirin istri kalian atau pacar kalian dulu di rumah sebelum beli cewek baru. Devon, ya, bener tuh, Devon. Iya. Ini terakhir aja ya, terakhir. Saya ada lihat postingan sampean nih, postingan yang itu kan, ganti-ganti terus. Konsisten dia tuh orang. Udah nggak usah terakhir-terakhir lah, kita sampai besok pagi kan. Iya, sampai besok pagi lah. Nanti lanjut off cam aja. Iya.
Nah ini kan ada nih postingan Jena nih. Nah, nih mungkin nanti bisa ditampilin di sini postingan Jena nih. Buka lowongan suami Jena Damaya. Syarat pria baik hati, rajin menabung, suka bekerja, banyak bulu. Apa? Banyak bulu. Apa itu? Kenapa itu? Emang aku, mau nanyanya di mana bagian banyak bulu doang? Nah, beneran ini beneran cari calon suami atau apa? aku nggak cukup ya. Aku nggak cukup ya. Karena kurang bulunya. Bulunya kurang. Mau tak bukain? Bercanda. Nah, ini apa nih? Ceritanya apa nih? Boleh nggak di terakhir nih? Ceritanya apa ini? Yang bagian banyak bulunya doang? Enggak, ini maksud satu yang pertama beneran cari suami. Yang kedua kenapa harus banyak bulu tuh kenapa? Kalau ditanya beneran cari suami, betulan kok cari suami. Memang bener-bener nyari suami dan ya iseng aja aku. Maksudnya gini, siapa tahu jodoh gue netizen. Oh iya bisa jadi. Tapi gini, siapa tahu jodoh gue netizen. Karena udah ngomongin gini, boleh dong spill tipe-tipenya Jena gimana sih? Itu tadi itu tipenya. Ini loh. Itu doang. Iya, serius itu doang. Yang pasti pria, ya masa yang pasti dia. Pria, pertama pria. Iya, itu udah pasti. Pria, baik hati, saya udah baik hati. Rajin menabung, saya juga. Suka bekerja, nah ini banyak bulu nih kenapa? Banyak bulu kenapa? Karena memang aku suka cowok maco. Jadi tuh kalau alisnya tebel, terus abis itu kayak ininya, maksudnya di sininya di jambang. Biasa kan cowok tuh yang ganteng tuh jambangnya tebel. Oh tadi baru ya terus abis itu tuh ada bewok tipis-tipis aja. Aku nggak suka kayak Sinterklas yang panjang ya. Itu sih jangan. Ya jadi kayak yang tipis-tipis gitu aja, tipis-tipis. Terus bulu. Terus aku suka pegang. Kan namanya juga pacaran boleh pegang tangan dong. Boleh. Nah aku tuh suka pegang tangan kalau suka pegang bulu-bulunya. Terus kayak kakinya kan cowok kan bulunya banyak banget. Seru aja gitu megang bulu. Kasih ke kamera. Jangan flash tuh. Gimana mati? Sampainya lah flash. Oh jadi memang suka cowok-cowok yang kelihatan ganteng maco begitu ya. Kalau aku sih liatnya pokoknya yang banyak bulu ganteng lah. Gitu. Waduh. Itu berarti arah-arahnya timur tengah gitu dong? Enggak. Aku suka muka Indonesia banget. Suka muka Indonesia banget. Jadi kalau ditanya aku suka muka apa, aku suka muka Indonesia campur Cindo dikit boleh, tapi nggak harus Cindo sih sebenarnya. Malah kalau mukanya makin Indonesia itu makin hot. Wah. Muka makin Indonesia tuh gimana ya? Kayak maksudnya matanya belok gitu. Kamu matanya itu ada lipetan kok, ada lipetan. Langsung diginiin tuh, langsung diginiin. Enggak, cuma Jena berarti emang orangnya sampai buka lowongan suami. Jadi buat teman-teman semua yang memenuhi kriteria pokoknya aku suka yang banyak bulu lah. Mau bentuk hidungnya, matanya, bibirnya kayak apa, intinya bulu banyak. Sebentar banyak yang selfie kirim ke Anda ya. Kalau usia ada nggak? Ada patokan nggak kalau usia? Usia aku lebih suka di atas ya 29. Di atas 29. Di atas 29. Devon? 28. Boleh lah setahun lagi boleh lah. Orang tuh kan biasa PDKT setahun dulu. Iya dong, setahun dulu PDKT dong. Maksa banget lu ya. Maksa banget anjing. Jangan 2-3 bulan sebentar pacar nanti kamu nyesel. Kamu enggak kapok pelihara babi itu berapa lama PDKT ya? 6 tahun. Enggak, PDKT berapa lama? PDKT-nya di bawah setahun kan, menyesal Anda pasti makanya. Nanti umur 29. Iya sih, kayak cuma 2 bulan gitu. Nah makanya itu penyesalan. Kamu nggak tahu dia pria atau manusia babi ternyata. Ini Jena sebelum kita closing ya, sebelum kita closing nih, menurut Jena semua orang tuh bisa nggak jadi konten kreator? Semua orang bisa jadi konten kreator pastinya. Yang penting tadi komitmen. Terus skill apa yang mereka harus punya deh? Kalau misalnya menurut Jena, jadi mereka nih yang nonton juga, kayaknya gue punya nih, gue pengen juga gitu loh. Satu hal sih kalau menurut aku ya, semua orang mau apapun usahanya, yang penting tujuan akhir dia adalah membahagiakan orang lain dan bukan menyesatkan orang lain, apalagi jadi konten kreator, itu pasti jadi manusia, pasti sukses. Ya. Jalannya dimudahkan ya pasti? Pasti, tapi kalau misalnya biar gua menguasai ini, biar gua ini kayak biarin aja lu tetap jadi bawahan gua, itu nggak bagus dan itu pasti tidak akan kaya-kaya orangnya.
Oh iya Berarti benar-benar. motivasi, balik lagi Iya, motivasi. itu aja Tuhan tidak merestui gitu, langsung di blacklist. Ya, tapi kalau kira kalau kita Tuhan merestui lah ya. Iya. Ya udah, kita Daripada makin ngaco, daripada makin ngaco. ya. Jadi kita terima kasih banyak nih buat Terima kasih. Jena Terima kasih. yang datang Thank hari you, ini. thank you. Banyak ya susah-susah kehidupan yang Jena bisa bagikan ke kita juga. Semoga semua yang kita bicarain hari ini bisa jadi motivasi, inspirasi kalian bisa memulai sesuatu menjadi konten kreator yang sukses seperti Kakak Jena. Thank you. Yeah. Jangan lupa untuk Thank para you. penonton adopsi untuk like, share, subscribe, dan komen. Jadi Jena, sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi, thank you. Thank you. Terima kasih Thank banyak. you. Thank you. Nggak cuci tangan ya. Oke.